Padahal saya menanamnya ini tanpa menggunakan pupuk dasar, tanpa sterilisasi lahan. Teman-teman mungkin sudah menontonnya. Dan ada trik-trik tertentu dan harus dilakukan dengan secara khusus. Itu tidak seperti itu konsepnya teman-teman ya. Saya ingin benar-benar mengajak teman-teman tuh, artinya kita menanam cabai itu tidak ribet, tidak rumit. Yang penting kita ada kemauan, ada niat. Yang penting juga nanti unsur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sukses Tani TV. Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan dimudahkan dalam mencari rezeki yang berkah. Seperti janji saya yang sebelumnya, saya akan memperlihatkan pemupukan yang terakhir di masa vegetatif. Yang sebelumnya saya sudah lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kalsium nitrat. Dan setelah 5 harinya saya akan melakukan pemupukan kembali dengan menggunakan pupuk yang mengandung unsur nitrogen, fosfat, dan kalium plus kalsium. Dan tanaman cabai ini sekarang sudah memasuki umur 30 hari setelah tanam. Alhamdulillah di umur 30 hari ini tanaman cabai saya masih dalam keadaan prima. Artinya masih belum ada terserang penyakit dari hama maupun dari bakteri dan jamur. Mengingat cuaca sampai dengan hari ini sudah hampir 2 minggu teman-teman ya. Di jam 8 ini cuacanya sangat terik sekali, panas. Tetapi nanti di jam-jam 4, jam 5 itu sudah mulai mendung dan hujan teman-teman. Dan itu sudah hampir 2 minggu terjadi. Alhamdulillah teman-teman ya, tanaman cabai saya masih dalam keadaan aman dari serangan bercak daun, terus busuk batang, dan dari serangan hama. Kondisinya seperti ini teman-teman. Nah, alhamdulillah sekali di cuaca yang tidak menentu ini, kadang-kadang hujan, panas, dan hampir terjadi 2 minggu. Alhamdulillah tanaman cabai saya ini masih dalam keadaan bisa dikatakan kuat teman-teman ya. Padahal saya menanamnya ini tanpa menggunakan pupuk dasar, tanpa sterilisasi lahan. Teman-teman mungkin sudah menontonnya. Sebelum kita melakukan pemupukannya, mari kita lihat terlebih dahulu perkembangan tanaman cabai saya ini yang sekarang sudah 30 hari setelah tanam. Kita cek dulu teman-teman ya. Dari sini untuk tanamannya ini sudah hampir 2 kilan teman-teman ya. Satu, kita hitung, hampir 2 kilan. Dan untuk tunas-tunasnya teman-teman ya, karena tanaman cabai ini adalah berdaun, bukan berdaun bulat ya. Tanaman cabai ini berdaun lancip. Itu biasanya tunas-tunasnya itu lambat bermunculan teman-teman ya. Tidak seperti cabai rawit yang berdaun bulat, biasanya tunasnya itu cepat muncul. Tetapi kalau tanaman cabai berdaun lancip seperti ini biasanya agak lambat. Tetapi ini tetap akan muncul tunas teman-teman ya. Ini dia lebih fokus ke batang utamanya terlebih dahulu. Setelah batang utamanya sudah bentuk besar, maka nanti tunasnya akan menyusul keluar. Dan hampir semuanya seperti itu teman-teman ya. Kita cek dulu bagian sini. Nah ini ya kan. Nah kalau bisa cek, ini kan batangnya udah besar teman-teman ya, maka tunasnya dia akan muncul seperti ini. Dan ini saya tidak akan melakukan perempelan tunas teman-teman ya. Jadi untuk tunasnya itu akan saya rawat semua. Mungkin saya akan rempel daunnya bagian bawah, tapi itu hanya tentang tunas teman-teman ya. Yang paling kita fokuskan atau kita pertahankan tanaman cabai ini tuh bagaimana tanaman cabai ini bisa bertahan walaupun di cuaca yang sangat ekstrim ini. Kalau hujan sama sekali mending-mending teman-teman ya. Ini biasanya kalau cuaca hujan terus panas terik, itu biasanya tanaman cabai itu akan rentan sekali terhadap serangan jamur patogen maupun serangan bakteri. Kalau serangan hama mungkin bisa dikatakan minim, tetapi kalau serangan jamur patogen itu sangat rawan teman-teman ya. Itu kita harus jeli melihat tanaman cabai kita bagaimana kondisinya,
terus bagaimana perkembangannya setiap harinya kita cek selalu teman-teman ya, agar kita bisa menganalisa sebuah permasalahan sejak awal. Mungkin ini hanya pembuka dari saya teman-teman ya, artinya saya mengajak teman-teman yang ingin mencoba budidaya tanaman cabai dan ketakutan di awal. Hari ini saya akan mengajak teman-teman bahwa menanam cabai itu tidak rumit, tidak harus menambahkan sesuatu bahan khusus atau perlakuan khusus. Artinya kita bisa kok menanam cabai itu tanpa hal-hal yang membuat kita takut untuk melakukannya, seperti menambahkan sebuah unsur atau bahan-bahan khusus sebelum tanam dan harus dibeginikan dan dibegitukan. Yang penting unsur kebutuhan tanaman ini, maksudnya ketika tanaman ini sudah kita pindahkan ke medianya sini, itu kita cukupi seperti nitrogen, fosfat, dan kalium. Itu adalah unsur makro atau unsur yang paling utama yang memang benar-benar tanaman ini butuhkan. Setelah itu baru kita pikirkan pemberian unsur mikronya. Jadi seperti itu saja teman-teman ya, kita menanam cabai itu sangat gampang sekali. Contohnya seperti ini, saya menanamnya tanpa menggunakan sterilisasi lahan, terus saya tidak juga menambahkan bahan-bahan untuk perlakuan khusus. Saya hanya mencukupi kebutuhan tanaman ini saja. Alhamdulillah, walaupun di saat musim hujan dan di musim ekstrim seperti ini, tanaman cabai saya masih aman dan kuat terhadap serangan jamur penyebab penyakit dan serangan hama teman-teman ya. Mungkin ini pembuka dari saya. Mari kita lanjut melakukan pemupukannya dan pupuk apa yang akan saya berikan. Yuk teman-teman terus ikuti videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham. Oke teman-teman, kita langsung saja pupuk apa yang akan saya berikan di pengocoran kali ini. Baik, yang pertama akan saya jelaskan adalah penggunaan pupuk MKP teman-teman ya. MKP ini bukan berarti hanya pupuk untuk di masa generatif teman-teman ya. Kita bisa gunakan MKP ini di masa-masa peralihan teman-teman, dari masa vegetatif peralihan ke masa generatif. Jadi kita gunakan MKP di sini mengandung unsur fosfat 52% dan kaliumnya 34%. Tetapi bukankah di masa-masa seperti ini masih membutuhkan nitrogen yang tinggi? Tentu saja teman-teman ya. Saya akan berikan tanaman cabai ini dengan menggunakan pupuk selanjutnya adalah cantik teman-teman. Baik, di pupuk cantik ini mengandung unsur 27% nitrogen dan 12% kalsium. Apabila kedua bahan pupuk ini kita campurkan, berarti mengandung unsur 27 nitrogen, terus 52% fosfat dan kaliumnya 34%, dan ditambah lagi kalsiumnya teman-teman ya. Jadi kita sudah mendapatkan unsur nitrogen, fosfat, dan kalium. Untuk selanjutnya, untuk menjaga kesehatan daun tanaman cabai kita tambahkan lagi magnesium sulfat. Jadi di magnesium sulfat ini mengandung unsur magnesiumnya 16% dan sulfurnya 13%. Jadi seperti itu teman-teman ya. Sehingga ketika pupuk ini apabila kita gabungkan menjadi satu, kita mendapatkan total kandungan keseluruhannya adalah nitrogen 27%, fosfatnya 52%, kaliumnya 34%, kalsiumnya 12%, terus magnesiumnya 16% dan sulfurnya 13%. Sangat lengkap sekali ya untuk tanaman cabai kita. Lalu kita masuk ke dosisnya teman-teman ya. Jadi apabila 3 pupuk ini kita gabungkan, maka jumlahnya adalah 3 kilo. 3 kilo ini akan kita campurkan ke air sebanyak 200 liter. Dan kita kocorkan ke pertanaman itu sebanyak 200 ml. Mari kita bagikan, sehingga yang kita peroleh 3 pupuk kita campurkan ke 200 liter, kita bagi 200 ml, kita dapat memupuk tanaman ini sebanyak 1000 pohon teman-teman ya. Saya ulangi lagi, dengan 3 pupuk ini kita campurkan 200 liter air, kita bagi 200 ml, maka kita dapat memupuk tanaman cabai sebanyak 1000 pohon. Baik, kita masuk ke biayanya teman-teman ya. Jadi untuk biayanya adalah MKP ini harganya 65.000 di tempat saya, daerah saya maksudnya,
Terus pupuk cantik ini harganya 20.000 dan magnesium sulfat ini harganya 20.000 juga. Sehingga 3 pupuk ini apabila kita jumlahkan total harganya adalah 65 ditambah 20 ditambah 20 sehingga jumlahnya adalah 105.000. Baik teman-teman ya, jadi 105.000 ini karena tadi sudah saya jelaskan 3 pupuk ini mampu untuk mengocor tanaman sebanyak 1000 pohon, maka 105.000 ini kita bagi 1000 pohon. Berapa jumlahnya? Yang perlu kita perlukan per tanaman ini adalah Rp105 per pohon. Kita sudah mendapatkan unsur nitrogen, fosfat, dan kalium, kalsium, sulfur, dan magnesium. Sudah lengkap teman-teman ya. Rp105 saja kita sudah mendapatkan unsur yang lengkap. Baik, kita masuk ke cara pengaplikasiannya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Agar pupuk ini tercampur dengan sempurna, maka sebelum larutan ini kita campurkan menjadi satu, untuk pencampurannya kita pisah terlebih dahulu teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Pupuk cantik kita larutkan dulu di tempat yang terpisah. Pupuk magnesium juga sama, kita larutkan di tempat yang terpisah. Dan pupuk MKP nya juga sama, kita larutkan di tempat yang terpisah. Apabila masing-masing tiga pupuk ini sudah larut sempurna, maka baru kita campurkan menjadi satu ke wadah yang isinya 200 liter air teman-teman ya. Jangan teman-teman campur jadi satu pencampurannya tuh langsung ya, tapi kita pisah terlebih dahulu. Kita larutkan sempurna dulu masing-masing pupuk ini. Apabila larut sempurna, maka kita campurkan ke 200 liter air. Jadi seperti itu caranya. Dan apabila sudah teman-teman larutkan, maka kita kocorkan ke pohon tanaman ini sebanyak 200 ml saja teman-teman ya. Langsung ke pangkal batangnya sini, maksudnya ke areal perakarannya sini ya, teman-teman bisa lihat. Langsung ke areal akarnya seperti ini. Nah, langsung ke areal perakarnya seperti ini ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Biasanya teman-teman ya, apabila kita sudah memupukkan bahan-bahan yang seperti yang sudah saya perlihatkan ini, tanaman cabai saya ini nanti di umur 45 hari dia akan mengalami pecah cabang. Sebenarnya ini juga sudah mulai pecah cabang teman-teman ya. Ini kan bisa lihat. Nah, seperti itu ya. Tapi nantilah di umur 45 hari baru kita lihat sama-sama bagaimana perkembangannya, baru kita berikan pupuk di masa generatifnya. Tentu saja berbeda dengan pupuk yang saya berikan hari ini. Kandungannya tentu saja berbeda teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Apabila ada kalimat saya yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tujuan saya itu bukan sama sekali untuk menggurui, tetapi saya hanya berbagi pengalaman. Baik teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.